Good morning, my name is Yohana Belasari, Class B Morning, NIM 321910193. I am from Class B Morning. Baiklah, di sini saya akan mereview pada mata kuliah Bisnis Edupreneurship, yaitu tentang pembelajaran mendidik pasar yang sangat menguntungkan, membuat kursus pelatihan online dan offline, dan membangun bisnis berbasis pendidikan yang sukses, mendengarkan sumber daya yang terkemuka di dunia untuk entrepreneur. Hey. Good morning, my name is Yohana Belasari, Kelas B Morning, NIM 321910193. Baiklah, di sini saya akan mereview pada mata kuliah Edupreneur, yaitu tentang mendidik pasar secara menguntungkan, membuat kursus pelatihan online dan offline, kursus pemasaran dan penjualan online, dan membangun bisnis berbasis pendidikan yang sukses. Mendengarkan sumber daya termuka dunia untuk edupreneur dan pembuatan kursus modern. Dan inilah sedikit review dari saya dari penjelasan Sarah. Sebenarnya edupreneurship itu apa? Edupreneurship apa artinya, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana Anda bisa menerapkan teknik edupreneurship dalam bisnis Anda sehingga Anda dapat membuat lebih banyak dampak, mendapatkan lebih banyak penjualan, mendapatkan lebih banyak prospek, mendapatkan lebih banyak yang orang datang ke bisnis Anda untuk apapun produk atau layanan Anda sebenarnya. Edupreneurship bukan hanya tentang mengajar orang. Ini bukan hanya tentang memiliki kursus online, ini bukan hanya tentang pendidikan. Edupreneurship adalah prinsip bisnis. Ini adalah metode bisnis untuk meningkatkan merek Anda secara signifikan dan membantu orang-orang saat Anda melakukannya. Jadi, edupreneurship dari mana asalnya? Sekarang pada awalnya, saya benar-benar berpikir, saya akan menemukan istilah ini sendiri. Jadi saya merasa sangat senang dengan diri saya sendiri suatu hari ketika saya menemukan ide ini. Jadi, di sini saya melihat bahwa istilah ini telah digunakan untuk guru sekolah yang keluar dari sistem pendidikan untuk bekerja untuk diri mereka sendiri, seperti guru lepas yang bekerja di bawah sistem pendidikan formal. Tetapi saya melihat pendidikan dan edupreneurship sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari itu. Jadi saya tahu bahwa meskipun kata itu telah digunakan sebelumnya, definisi dan model yang saya lihat sama sekali tidak, dan itu pada dasarnya baru dan berbeda dalam cara saya menyajikannya. Ketika saya melakukan pencarian, saya melihat beberapa orang yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai edupreneurs, dan yang saya temukan adalah tidak ada orang luar di sana yang menyebut diri mereka seperti itu. Seperti yang saya review sekarang, edupreneur adalah mereka yang satu-satunya menyebutkan diri mereka sendiri. Sekarang di era yang sekarang ada ratusan orang di LinkedIn dengan jabatan edupreneur. Jadi saya merasa cukup bangga dengan sedikit rasa egois saya melakukan itu. Edupreneurship ini tentang memuat dampak, ini tentang menciptakan sebuah gerakan, ini tentang membuat orang merasa memiliki sesuatu karena mereka memahami sesuatu itu. Jadi saya ingin pertama-tama menyentuh apa hal Anda, karena ini sekali Anda bagaimana edupreneurship muncul bagi saya. Sekarang saya mengikuti program pelatihan yang semuanya tentang membuat diri Anda keluar dari otoritas belajar bagaimana menjadi pembicara profesional, dan aku tidak tahu apa yang akan saya bicarakan, terutama karena ada begitu banyak hal yang dapat saya bicarakan. Sangat sulit bagi saya untuk memilih sesuatu, dan saya pikir mungkin beberapa orang yang mendengarkan podcast Sarah ini dan saya mereviewnya sekarang akan berbeda dalam situasi yang sama, di mana mereka sangat pandai dalam banyak hal. Mereka telah meletakkan tangan mereka untuk banyak hal dalam hidup mereka.
Tetapi mereka merasa sangat-sangat sulit untuk benar-benar memilih salah satu ini dan fokus pada itu dan menjadi terkenal karena satu hal itu. Tetapi saya berbicara dari pengalaman ketika saya mengatakan bahwa saya dengan memilih satu hal dan benar-benar memahaminya, sesuatu akan dikatakan teman-teman Amerika. Ini saya mengucapkan sebagai seorang bisnis yang mendominasikan sebuah industri dan jauh lebih menguntungkan bagi Anda untuk mendominasi suatu industri, maka akan harus mencoba dan membuat perbedaan di sebanyak mungkin industri. Jadi ketika saya berpikir tentang apa saja yang nanti akan saya lakukan, secara fundamental mengubah segalanya bagi saya. Jika Anda mendengarkan apa yang saya review dari beberapa pertanyaan tadi, yang harus diajukan adalah menciptakan sebuah gerakan. Nama gerakan apa yang Anda berikan untuk itu, karena Anda memberikan suatu nama apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda ingin tampilkan, apa yang ingin Anda lawan, apa yang telah Anda lakukan selama beberapa tahun terakhir, dan pekerjaan apa yang telah Anda lakukan secara mendasar. Sekarang di permukaan ini mungkin terdengar seperti pertanyaan yang sangat kabur, tapi kita bisa memperjelasnya. Tetapi ketika saya menyadari bahwa saya harus berbeda dan saya harus mengatakan sesuatu yang harus sebenarnya dikatakan dengan apa yang telah saya lakukan selama sebagian besar kehidupan yang sangat profesional, dan itu mendidik orang. Poin penting lainnya tentang perbedaan antara keduanya yang akan saya bicarakan adalah manfaat dari preneur Yahudi adalah bahwa pemilik bisnis WHO bertindak sebagai wirausahawan harus membayar untuk prospek dan ekspor pemasaran mereka, membayar untuk iklan yang mereka bayarkan untuk ditampilkan di depan pelanggan mereka. Sedangkan preneur Yahudi telah mengetahui bahwa Anda tidak akan hanya mendapat memperoleh pemasaran, prospek penjualan, dan ekspor gratis tetapi bahkan lebih baik itu, Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan prospek Anda, membayar Anda untuk datang kepada Anda, dan terima kasih untuk sementara. Beberapa perbedaan utama antara wirausahawan dan agent supranur, dan mudah-mudahan dengan ini jelas melihat perbedaan utama dan kepentingan utama di balik hal-hal yang perlu kita ubah untuk tumbuh bisnis kami terlepas dari industri apa yang berada dengan berpikir lebih seperti preneur.